Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Endastianingrum dari Prodi Perbankan Syariah kelas PS3B Politeknik Negeri Semarang akan berbagi sedikit materi tentang pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Nah, sebelumnya apa sih pendayagunaan zakat itu? Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Nah, pendayagunaan dana zakat tersebut diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan zakat tersebut. Nah, dengan adanya dana bantuan zakat tersebut, mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang telah diberikan. Pendayagunaan zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam bab 5 pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Nah, pada pasal 17 juga disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang bersifat produktif. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Di sini saya mengambil contoh pada Basnas Kota Semarang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, untuk menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal, tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Hal-hal tersebut harus dipenuhi sebelum suatu program itu dijalankan. Mekanisme dalam hal ini adalah cara-cara yang dipakai dalam penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya sehingga diperoleh kepastian standar bagi manajemen dalam melakukan aktivitasnya. Kegiatan utama dari Basnas Kota Semarang adalah menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan syariah Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dalam melakukan pendayagunaan secara produktif, Basnas Kota Semarang memiliki program pemberdayaan mustahik yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak. Adapun beberapa mekanismenya, yang pertama yaitu analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak. Nah, tahap awal dari proses pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi penerima program sentra usaha ternak. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang cukup dan juga cuaca menjadi pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua itu dimaksudkan agar program sentra usaha ternak ini dapat berjalan secara maksimal. Untuk mekanisme kedua yaitu pemberian bantuan binatang ternak. Binatang ternak yang biasanya diberikan yaitu kambing. Nah, tahap kedua ini dilaksanakan oleh Basnas Kota Semarang setelah tahap survei dilakukan. Nah, Basnas, adapun kriteria seorang mustahik yang diberikan, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua adalah termasuk dalam asnaf fakir dan juga miskin, kemudian yang ketiga adalah warga Kota Semarang, dan yang keempat adalah lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei Basnas Kota Semarang.
Selanjutnya, setelah bantuan ternak tersebut diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab dari Basnas Kota Semarang tidak berhenti sampai di situ. Namun, pihak dari Basnas Kota Semarang kemudian melakukan pembinaan kepada mustahik penerima bantuan tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang, sehingga mustahik yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi seorang muzaki. Tahap terakhir dalam mekanisme sentra usaha ternak tadi yaitu monitoring atau pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Basnas Kota Semarang sebagai salah satu untuk melakukan kontrol atas usaha yang telah dijalankan oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan tadi bisa sesuai dengan perencanaannya, sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak tersebut bisa dicegah atau diminimalisir. Nah, dari program sentra usaha ternak yang dilakukan oleh Basnas Kota Semarang tersebut bisa berpengaruh terhadap ekonomi para mustahik. Hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak kekurangan. Jadi pendaya gunaan zakat yang tepat sasaran itu memiliki beberapa manfaat. Nah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu pendaya gunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja dapat meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pendaya gunaan secara kreatif, maksudnya dalam penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa lainnya untuk anak-anak para mustahik. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan juga pembentukan organisasi. Jadi dengan adanya pendaya gunaan zakat yang tepat sasaran ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.